Wah, sehat, semangat, dan sukacita semua ya. Adik-adik, Kak percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua sukacita. Yuk adik-adik, mari kita pujikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami bisa kembali mengikuti sekolah minggu. Dan Tuhan, tolong Tuhan siapkan hati kami, siapkan sikap kami, sehingga kami bisa memuji Tuhan dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, Kak Ibu mau tanya, kalau misalkan adik-adik punya kabar gembira, misal adik-adik punya dapat nilai bagus, kira-kira adik-adik akan cerita ke siapa ya? Siapa? Oh iya, ke mama. Ke siapa? Kakak, adik, iya. Adik-adik pasti akan cerita ke orang-orang yang terdekat dengan adik-adik, ke orang-orang yang adik-adik kasihi, orang-orang yang adik-adik sayangi karena kabar gembira tersebut. Nah, adik-adik sama halnya dengan orang-orang yang ada di sekitar adik-adik sekarang. Coba dilihat di sekitar adik-adik ada siapa? Mama, papa, ya. Ada siapa? Oh, ada adik sama kakak juga. Opa, oma, ada? Nah, yuk mari kita nyanyikan bersama Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Oh Tuhanku, tolong aku
Adik-adik di rumah, duduk yang baik. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh kembali mengikuti sekolah minggu dan memuji Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong Kak Iki yang akan bercerita. Tuhan, tolong jagai kami supaya kami bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan belajar lagi tentang satu firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Diki mau ajak kita semua nih untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik sekarang siapkan dirinya. Kita akan mendengar satu cerita tentang dua orang ibu. Wah, cerita ini seru banget adik-adik. Apalagi kita lagi siap-siap mau hari raya apa? Betul, kita mau hari raya Natal. Nah adik-adik, hari ini Kak Riki akan menceritakan tentang dua orang ibu. Dua orang ibu yang mendapatkan sukacita, bahagia luar biasa karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Hari ini kita akan sama-sama lihat ceritanya, kisahnya itu ada di Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. Judulnya Berbagi Sukacita. Nah, adik-adik, cerita ini dimulai ketika seorang ibu namanya Maria. Dia adalah ibu yang sedang mengandung bayi Yesus. Wah, luar biasa adik-adik. Bayi Yesus yang akan menjadi juru selamat semua orang sedang ada di dalam kandungannya Maria. Maka itu Maria semakin rajin berdoa, dia semakin menyembah Tuhan untuk terus bisa menjaga bayi yang ada di dalam kandungannya. Maria sangat bahagia adik-adik. Dia sungguh-sungguh bahagia, dia senang sekali karena dia berdoa pada Tuhan supaya Tuhan juga selalu menjaganya. Nah adik-adik, ketika ia mendapat kabar bahwa ada seorang ibu lagi yang merupakan saudaranya Maria, namanya Elisabeth, dia juga sedang mengandung. Maka itu Elisabeth sedang mengandung dan saat itu juga Maria pergi untuk menghampiri Elisabeth. Jadi Maria segera pergi untuk bertemu dengan Elisabeth untuk berbagi kabar sukacita itu. Nah, Maria pergi mengunjungi Elisabeth. Dia datang ke rumah Elisabeth dan dia duduk di sana bercerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, luar biasa bukan? Ketika kita tahu bahwa ada orang yang saling bercerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, hal ini menjadi penting buat kita semua. Maria datang dan memberi salam. Kalau dalam bacaan kita ditulis kata memberi salam. Nah, artinya dalam bahasa aslinya mungkin adik-adik pernah dengar Maria memberi shalom. Nah, shalom sering disampaikan oleh pendeta, oleh kakak-kakak ketika mau mengajar di kelas kita masing-masing. Nah, Maria datang memberi shalom untuk mereka semua, untuk Elisabeth. Nah, maka itu Elisabeth pada saat itu juga penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa ya adik-adik, bagaimana cara Tuhan berkarya untuk kehidupannya Elisabeth dan juga Maria. Dia sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan mereka. Dua orang ibu yang sama-sama sedang mengandung ini saling bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dan di saat mereka sedang bercerita, bayi di dalam perutnya juga melonjak girang, bahagia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita ya adik-adik. Maka itu di ayat yang ke-45 dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana.
Nah, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang cara Tuhan menghadirkan sukacita buat kita semua. Nah, apa sih sebetulnya sukacita itu? Sukacita adalah perasaan riang, perasaan gembira yang dihadirkan oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, secara gampang, sukacita itu berarti hati kita lagi merasa senang, lagi merasa gembira. Nah, sekarang adik-adik di rumah yang lagi senang, yang lagi gembira, coba Kak Riki mau lihat senyumnya yang paling lebar. Mana senyumnya yang paling lebar? Coba tunjukkan ke papa mama kalian. Papa mama yang ada di sebelah kanan kiri kalian. Coba tunjukkan senyum yang paling lebar. Tanda bahwa kita semua bersukacita. Dan karena itu juga adik-adik, untuk menyambut Natal kita harus bersukacita. Kita betul-betul harus melihat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik sekali adik-adik buat kehidupan kita semua. Dia mencukupi kehidupan kita, dia memberkati kita dengan banyak hal. Dia menghadirkan shalom. Dia mendatangkan shalom yang artinya damai sejahtera dari Tuhan. Waktu Maria datang kepada Elizabeth, dia datang dengan memberi shalom. Ketika dia datang dan menyampaikan firman Tuhan, damai sejahtera itu bisa dirasakan oleh Elizabeth. Damai sejahtera itu hadir di dalam hati dan kehidupannya. Bahkan bayi yang ada di kandungannya juga merasakan kebahagiaan dan kedamaian itu. Damai itu membuat hati kita jadi lebih tenang. Kita gampang tersenyum. Kita lebih gampang untuk merasakan senang. Kita tidak sedih, kita tidak gampang nangis. Kenapa? Karena hati kita penuh dengan damai dari Tuhan. Nah, maka itu hari ini kita sama-sama belajar untuk coba menjadi anak Tuhan yang mencintai damai sejahtera. Kita mau belajar, jadilah anak Tuhan yang cinta damai sejahtera. Nah, kalau anak-anak yang cinta damai sejahtera, itu berarti anak-anak yang gak gampang nangis, anak-anak yang gak gampang ngambek, anak-anak yang gak gampang ngeluh kalau papa mamanya lagi memberi nasihat. Jadilah anak-anak Tuhan yang penuh dengan cinta dan damai sejahtera. Kita hadir memberikan kesenangan buat orang-orang di sekitar kita. Kita ada di antara papa, mama, kakak, adik. Kita membawa senyum untuk mereka. Kita bikin mereka senang. Kita bisa melakukan itu karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Maka dari itu adik-adik, yang perlu kita lakukan yang kedua adalah bisa merasakan sukacita. Nah, itu tadi ya, sukacita itu gembira, riang, bahagia, senang. Semua hal itu harus bisa kita rasakan dan harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Maka itu adik-adik, jangan lupa kalau misalnya bangun pagi, berdoa juga sama Tuhan. Tuhan, aku mau hari ini aku bersukacita. Hari ini aku mau merasakan gembira. Hari ini aku mau riang, bahagia, mau merasakan senang. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Hal ini menjadi penting adik-adik, karena dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan berkat-Nya untuk kita semua. Setiap hari kita bisa merasakan berbagai sukacita. Nah, kita juga lihat Elizabeth itu sedang mengandung anaknya yang nanti namanya Yohanes Pembaptis, yang akan membuka jalan untuk Yesus bisa melakukan setiap pelayanannya. Maka itu adik-adik, Yesus sungguh-sungguh menghadirkan sukacita buat kita semua. Tuhan begitu baik untuk kehidupan kita dan Dia ada untuk kita semua. Memberi damai sejahtera, memberikan sukacita buat kita semua. Jadi sekarang gak ada alasan lagi untuk kita tidak tersenyum di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka itu Kak Riki juga mau ajak kita semua untuk siap membuat orang lain tersenyum. Kalau misalnya di rumah ada kakak atau adik kita lagi sedih, ayo hibur mereka.
mama, papa lagi sedih, ayo kita juga hibur mereka. Kita membuat mereka menjadi lebih senang. Ingat adik-adik, kehadiran kita di rumah, di tengah keluarga juga merupakan bentuk sukacita dari Tuhan yang Dia hadirkan buat kehidupan keluarga kita masing-masing. Begitu juga kalau adik-adik sekolah, kan sekarang sekolahnya juga online ya. Ketika guru lagi mengajar, ayo kita buat mereka tersenyum. Gimana caranya? Turuti apa yang mereka ajarkan. Dengarkan dengan baik pelajaran yang kita dapatkan. Dengarkan dan lakukan setiap tugas juga dengan baik dan sukacita. Lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sungut-sungut atau ngambek. Aduh, susah banget sih pelajarannya. Tapi kita mau betul-betul siap belajar semakin lebih baik. Maka itu yang penting lagi adik-adik, kita siap jadi berkat. Kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Seperti Maria yang tadi datang kepada Elizabeth. Dia datang untuk mengunjungi Elizabeth dan ternyata dia menjadi berkat untuk Elizabeth dan juga bayi yang sedang dikandungnya. Maka itu adik-adik, kalau kita membaca lengkap di dalam Injil Lukas tadi, Maria sedang menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, disitulah dia sungguh-sungguh merasakan berkat dari Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Dan semua orang bisa bangga dan juga bahagia ketika mereka merasakan berkat dari Tuhan. Adik-adik hanya cukup tersenyum, adik-adik hanya cukup merasa bahagia, kita semua hanya cukup merasa sukacita, dan itu sudah bisa menjadi jalan Tuhan untuk menghadirkan berkat bagi semua orang. Maka itu Kak Riki mau ajak kita semua nih untuk siap mulai hari ini kita mau jadi anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita. Caranya, tinggalkanlah semua kebiasaan-kebiasaan jeleknya kita. Kita nggak mau lagi jadi anak yang malas. Kita nggak mau lagi jadi anak yang nakal. Kita nggak mau lagi jadi anak yang selalu bikin orang tua kita marah. Kita nggak mau lagi gangguin kakak atau adik kita. Tapi kita mau jadi anak-anaknya Tuhan yang selalu membawa sukacita buat mereka semua. Maka itu yuk ikuti Kak Riki sekarang. Kak Riki akan mengucapkan 3 kalimat. Adik-adik ikuti di rumah. Yuk, yang pertama, aku bersukacita. Yuk ikutin semuanya. 1, 2, 3. Aku bersukacita. Ya, yang kedua, aku mau orang lain juga bersukacita. Yuk, 1, 2, 3. Aku mau orang lain juga bersukacita. Yang ketiga adik-adik, kita sebutkan yang terakhir ini dengan keras. 1, 2, 3. Aku mau jadi berkat. Yuk kita ulangi semuanya ya. 1, 2, 3. Aku bersukacita. Aku mau orang lain juga bersukacita. Aku mau jadi berkat. Adik-adik, kehidupan kita semuanya adalah berkat dari Tuhan. Nah, maka itu mulai hari ini adik-adik harus selalu ingat, kita mau jadi anak Tuhan yang bersukacita. Kita mau membawa bahagia buat banyak orang. Kita nggak mau lagi menyusahkan orang tua kita. Kita mau bikin mereka senang dan mereka betul-betul bisa bersyukur. Kita juga bisa bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan memberi berkat untuk kehidupan kita. Adik-adik, hari ini Kak Riki mau mengajak kita semua untuk mengingat ayat hafalan kita. Mazmur 9 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, yuk lihat lagi adik-adik, kita baca sama-sama Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib.
Nah, adik-adik, kalau kita bersyukur, hati kita penuh sukacita, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menceritakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Maka itu, buat kita sekarang juga ya adik-adik, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, tetap berdoa dan baca firman, rajin belajar dan olahraga. Lakukan semuanya dengan sukacita dan Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk selalu bersukacita, untuk bisa selalu bahagia, senang di dalam kehidupan kami tiap hari. Tuhan pimpin kami supaya kami terus menjadi anak-anak yang baik, yang bisa menghadirkan sukacita buat orang-orang di sekitar kami. Untuk papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan semuanya. Kami mau berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kami berkat dan semua yang baik untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan. Adik-adik bisa masukkan persembahan ke dalam amplop seperti ini. Lalu minta tolong kepada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa juga dengan minta tolong papa mama untuk scan QR atau kode QR seperti di samping ini. Nah, kalau sudah selesai memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami berikan bisa berguna bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak In juga mengucapkan selamat ulang tahun pada adik-adik yang akan berulang tahun seminggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik supaya sehat, panjang umur, dan semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri kebaktian hari ini ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di dalam surga, kebaktian sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tuhan, kiranya apa yang kami pujikan hari ini, apa yang kami dengar firman Tuhan hari ini bisa kami lakukan sehingga kami menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo teman-teman, saksikan petualanganku ya, melaksanakan misi penting yang pastinya juga seru. Tanggal 27 Desember 2020, pukul 7.30 di channel YouTube GKI Residen Sudirman. Ajak saudara dan teman-temanmu ya. Sampai jumpa.